pagi pemirsa, saya Aizan Ninatun. Kualitas udara yang kian memburuk kini berdampak serius pada kesehatan. Data terbaru menunjukkan lonjakan tajam kasus ISPA dalam sebulan terakhir. Menuju status kota global, pemerintah kini bergerak cepat bukan sekedar melawan virus, namun melakukan revolusi besar-besaran di jajaran dinas kesehatan dan instansi terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, Kepala Dinas, dan penanggung jawab promosi kesehatan. Akhir-akhir ini saya mendapatkan informasi data terdapat gejolak meningkatnya kasus ISPA di DKI Jakarta. Dimulai dari data yang saya terima dari BPJS Kesehatan bahwa terdapat peningkatan pada sisi anggaran kesehatan. Setelah saya dalami, sisi anggaran tersebut bahwa 50% menderita penyakit ISPA. Mohon penjelasan dari Bapak dan Ibu Kepala Dinas terkait tren peningkatan atas kasus tersebut. Yang pertama, saya akan bertanya dari sisi Dinas Lingkungan Hidup, apakah terdapat kesadaran terhadap masyarakat dalam menjaga kesehatan pernapasan, dan apakah sejauh ini masyarakat sudah teredukasi? Silahkan waktunya, Pak. Baik, terima kasih Bapak Menteri. Izin saya menjawab terkait kasus ISPA yang beredar di Jakarta. Meningkatnya kasus ISPA saat ini menjadi perhatian serius bagi Dinas Lingkungan Hidup. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh menurunnya kualitas udara akibat berbagai faktor, seperti polusi kendaraan bermotor, aktivitas industri, pembakaran sampah terbuka, serta kondisi cuaca ekstrim yang mempengaruhi penyebaran partikel berbahaya di udara. Upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, Pak, melalui edukasi seperti tidak membakar sampah sembarangan, menggunakan masker saat kualitas udara buruk, serta menanam pohon untuk membantu meningkatkan kualitas udara. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan, karena penanganan masalah ISPA tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan kolaborasi semua pihak. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih penjelasannya dari Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya saya akan meminta keterangan informasi dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Apakah sebelumnya sudah terdapat program untuk pencegahan, semisal edukasi atau kampanye, supaya masyarakat itu tahu, Pak, pentingnya menjaga kesehatan pernapasan? Silahkan Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Baik, terima kasih Pak Menteri Kesehatan. Terima kasih atas perhatian terhadap kondisi kesehatan masyarakat saat ini. Baik, kondisi peningkatan kasus ISPA di DKI Jakarta ini bisa dipengaruhi beberapa faktor, Pak. Yang pertama itu kualitas udara yang menurun, terutama akibat polusi. Terus perubahan cuaca yang tidak menentu, serta mobilitas masyarakat yang tinggi, sehingga meningkatkan resiko penularan penyakit ISPA ini. Baik, dari hal tersebut, kami dari Dinas Kesehatan sudah melakukan penindaklanjutan dengan langkah-langkahnya memperkuat surveillance dan pemantauan kasus ISPA di seluruh fasilitas kesehatan, mengoptimalkan pelayanan di puskesmas dan rumah sakit, melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan seperti penggunaan masker, menjaga kebersihan, dan mengurangi aktivitas di luar saat kualitas udara buruk, serta berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pengendalian polusi udara. Baik, serta kami menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan, mengurangi aktivitas di lingkungan dengan polusi tinggi, serta segera memeriksakan diri jika mengalami gejala seperti batuk, pilek, atau sesak napas. Dinas Kesehatan akan terus memantau situasi ini secara intensif dan memastikan pelayanan kesehatan tetap optimal bagi seluruh masyarakat. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas atas penjelasan dan action-nya. Saya ingin bertanya langsung ke sektor pendidikan, terutama pada Ibu Kepala Dinas Pendidikan. Kira-kira kasus ini apakah sudah terjadi juga, Bu, pada sektor pendidikan? Kalau misal iya, apakah menurut Ibu perlu adanya edukasi atau kampanye hingga ke sektor pendidikan? Silahkan, Ibu. Baik Pak, izin menjawab. Dari lingkungan pendidikan, kami telah mendapatkan data adanya peningkatan ketidakhadiran siswa dan menurunnya konsentrasi siswa saat pembelajaran akibat hidung tersumbat, batuk, dan pusing. Untuk menangani hal tersebut, kami telah berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta untuk mengadakan edukasi mengenai penggunaan masker di luar rumah dan kampanye hidup bersih dan sehat melalui unit UKS dengan mensosialisasikan mencuci tangan dengan sabun, menutup mulut ketika batuk dan bersin, serta pentingnya menjaga imunitas melalui pola makan bergizi dan istirahat yang cukup. Kami juga melibatkan orang tua melalui forum kelas masing-masing agar praktek baik tersebut bisa diterapkan di lingkungan rumah dengan cara memastikan rumah memiliki ventilasi yang baik dan menghindari asap rokok. Demikian Pak yang dapat disampaikan dari Dinas Pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas info dari Bapak dan Ibu. Memang sebetulnya kualitas pengelolaan ASN itu sangat berpengaruh langsung pada efektivitas penanganan masalah kesehatan pada masyarakat. Waktu dan tempat saya persilahkan ke Ibu Aiza Milatun sebagai penanggung jawab promosi kesehatan. Mohon penjelasannya Ibu terkait manajemen ASN guna melakukan penanganan masalah kesehatan khususnya ISPA ini. Silahkan. Baik, terima kasih Pak atas kepercayaannya kepada saya PJ Pronkes. Saya telah melakukan identifikasi mengenai kasus ISPA. Izin untuk share screen ya Pak. Kami akan merencanakan kegiatan program Duta Cilik Sehat Paru Pak di sekolah. Kegiatan ini berfokus pada pembentukan kebiasaan jangka panjang di lingkungan sekolah dan pembentukan karakter, melibatkan berbagai pihak seperti UKS sekolah, UKM puskesmas, dan mengadakan kompetensi kreatif antar kelas untuk membuat pojok edukasi mading bertema ISPA dan praktek cuci tangan 6 langkah, agar peningkatan dan pemahaman siswa tentang bahaya penyakit ISPA dan pentingnya mencuci tangan. Mungkin saya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pak. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Ibu Aiza Milah dari
penanggung jawab program kesehatan, kegiatan dan programnya sangat bagus Ibu. Saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu kaitan antara manajemen ASN dengan penanganan kasus infeksi saluran ISPA itu sebetulnya sangat krusial, karena efektivitas program kesehatan masyarakat bergantung pada kualitas pengelolaan sumber daya manusia yang menjalankannya. Manajemen ASN memastikan bahwa tenaga kesehatan dan pendukungnya memiliki kompetensi, disiplin, dan sistem kerja yang tepat untuk menekan angka ISPA. Berikut adalah keterkaitan utamanya, yaitu yang pertama, perencanaan kebutuhan dan kompetensi SDM. Yang kedua adalah manajemen kinerja dan standar operasional. Yang ketiga, pengorganisasian dan kolaborasi lintas sektor. Yang keempat, pemanfaatan teknologi atau digitalisasi layanan. Yang kelima, keteladanan atau role model. Saya harap dengan adanya manajemen ASN ini, kita dapat berkolaborasi untuk mewujudkan Jakarta Global yang bebas ISPA.